selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat-sehat saja ya, dan tetap semangat serta bersukacita. Oke, kembali bertemu lagi dengan Mr. Benny. Hari ini kita akan bersama-sama lagi belajar. Belajar apa? Tentunya kita masih di tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Khususnya hari ini akan belajar seni budaya dan matematika. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ya, berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu memberkati kami. Saat ini kami mau belajar, pimpin kami dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar apa saja? Yang pertama kita akan belajar bernyanyi, di mana kita belajar dinamika dalam bernyanyi. Terus yang kedua, kita akan belajar ruas garis pada bangun datar. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Oke, langsung saja kita yang pertama bernyanyi. Tapi sebelumnya, Mister mau kasih tahu sesuatu. Supaya nyanyiannya benar, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah dinamikanya. Dinamika itu apa, Mister? Dinamika itu adalah volume secara nyaring atau lembut suara kita. Oke, nah di situ coba perhatikan. Di situ ada garis lurus yang tebal itu loh. Garis lurus itu menandakan nyanyian suara secara keras. Jadi suara kita harus keras ketika menyanyikan pada bagian itu yang ada garisnya. Tapi yang kedua yang ada garis bergelombang itu kita nyanyikan secara lembut, ya. Tetapi yang tidak ada garis, baik yang garis yang bergelombang dan garis lurus itu dinyanyikan biasa saja. Oke ya, ingat ya. Oke, ayo kita bernyanyi. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Oke, sudah bernyanyi semuanya? Apakah sudah benar gak? Kalau masih belum, coba ulangi lagi ya. Lihat tanda yang harus dikeraskan suaranya dan lihat tanda yang harus dilembutkan suaranya. Oke, siap ya? Sekarang kita akan lanjut. Belajar apa? Yaitu belajar ruas garis pada bangun datar. Bangun datar itu apa dulu, Mister? Bangun datar itu adalah sebuah bangun yang rata yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Oke, nah tenang, di sini udah ada contohnya. Nah, apa yang kamu lihat di gambar itu? Coba buka halaman yang 10. Situ ada gambar. Tahukah kamu bentuk apa saja itu? Di situ ada gambar bangun datar yang bentuknya persegi panjang dan segi 4. Oke, lalu ruas garisnya di mana ya? Nah, ruas garis itu adalah gabungan beberapa titik dan dibatasi oleh dua titik yang berbeda pada kedua ujungnya. Aduh pusing, Mister.
Mending kasih contohnya aja deh. Situ ada contohnya loh. Nah, coba lihat tadi kita melihat ada bangun datar persegi panjang. Ruas garisnya di mana? Situ ada garis itu. Oke, sudah tahu? Berarti kalau di persegi 4 juga ruas garisnya di mana? Coba lihat. Oke, pasti sudah tahu ya. Oke, untuk lebih mendalami lagi, ayo kita lanjutkan ya. Nah, ini bangun datarnya banyak kan? Jadi bangun datar itu bukan hanya satu atau dua, bukan hanya persegi 4 dan persegi panjang, tetapi ada lagi seperti segitiga, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, lingkaran, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Seperti di gambar, ada banyak bangun datar kan yang kita lihat. Nah, tugas kita adalah melihat ruas garisnya ada di mana. Coba lihat di segitiga itu. Mana ruas garisnya? Coba. Betul sekali ya. Lihat. Nah, berikutnya coba ayo kita berlatih. Tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut. Oke, ya kerjakan ya. Coba tentukan seperti yang kita pelajari tadi. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Buka halaman 26 sampai 27. Apakah kamu sudah mengerti tentang ruas garis? Kalau masih belum, tenang, kita masih belajar. Nah, kali ini kita akan belajar ruas garis bangun datar yang berbentuk layang-layang. Pernah lihat nggak layang-layang? Pasti pernah lihat dong. Mungkin kamu punya di rumah atau kamu sering memainkannya. Oke ya. Nah, di sini ada gambar layang-layang. Layang-layang itu juga termasuk bangun datar loh. Dan dia juga memiliki ruas garis. Ruas garisnya di mana? Tuh. Ada garis yang ditarik ke ujung satu. Oke, sudah tahu ya? Oke. Nah, kalau sudah tahu, kita menentukan ruas-ruas garis pada bangun datar berikut. Mudah dong? Pasti tahu. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Yang kedua adalah kita belajar mengenal sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Kita bisa belajar di halaman 32. Sisi itu apa? Sisi itu adalah bidang yang memisahkan bagian luar dan bagian dalam pada suatu bangun. Nah, contohnya itu begini loh. Nah, coba lihat ya. Contohnya di situ ada gambar bangun datar jajar genjang. Tahu ya? Jadi, bagaimana kita bisa menentukan sisinya? Kita bisa melihat di bidang yang memisahkan bagian luar dan dalam. Itu tuh ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi sisi bangun datar jajar genjang ada 4 sisi. Lalu kalau titik sudutnya di mana, Mister? Titik sudutnya ada 4. Tahu dari mana? Coba lihat. Titik sudut itu adalah pertemuan dua sisi atau lebih pada suatu titik disebut titik sudut. Nah, coba lihat ya. Lihat. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau sudutnya, yaitu suatu bidang datar yang memiliki pojok. Pernah nggak melihat pojok? Itu disebut sudut. Coba lihat di bangun datar ini. 1, 2, 3, 4 juga. Jadi, bangun datar jajar genjang memiliki sisi 4, sudut 4, dan titik sudut 4. Oke. Nah, kalau persegi panjang, coba lihat. Banyak sisinya ada 4. Banyak sudutnya ada 4 juga, dan titik sudut ada 4 juga. Wah, sama-sama ya. Tetapi kalau bagaimana ya kalau di halaman 33 itu, coba lihat, ada banyak bangun datar di situ. Ada segitiga, ada segitiga siku-siku. Nah, bagaimana kita bisa menentukan sisi dan sudut dan titik sudutnya? Tenang, seperti yang kita pelajari tadi. Coba lihat. Mister kasih tahu ya. Nomor 1, seperti segitiga sama sisi. Sisinya ada berapa? 1, 2, dan 3. Dan tentukan juga sudut dan titik sudutnya. Begitu dengan bangun datar yang lainnya. Oke, semangat ya. Nah, coba buka halaman 34. Kalian melihat tabel di situ kan? Katanya, isikan hasilnya pada tabel berikut.
Coba lihat ya, kalau seandainya nama bangun datar yaitu segitiga, banyak sisinya ada berapa? 3. Banyak sudutnya? 3. Banyak titik sudut? 3. Contoh yang kedua, apa ya kita kasih? Segi 4. Nah, persegi ya, segi 4. Banyak sisinya ada berapa? Ada 4. Banyak sudut? 4. Titik sudut? Ada 4 juga. Nah, begitu seterusnya. Coba lanjutkan dengan bangun datar yang berbeda-beda. Contohnya segitiga siku-siku kah, sejar gencang, belah ketupat, atau lingkaran, ataupun juga seperti layang-layang. Nah, lalu setelah itu kita mencoba mengelompokkan bangun-bangun datar di atas, yaitu ada 2 kotak kosong di situ. Lalu kita mengisinya. Contohnya yang pertama, ya, yang pertama itu adalah bangun datar yang berbentuk segi 4 dikasih di kolom ini. Lalu yang kedua, bangun datar yang berbentuk segitiga. Bangun datar yang berbentuk segitiga kita cari di tabel di atas tadi. Yang mana ya? Yaitu segitiga nomor 1. Jadi yang ada gambar kepiting itu, tarik garis nomor 1 sampai di kotaknya. Lalu nomor 2 tadi, apa tadi kita kasih? Yaitu segi 4. Di mana dikasih ya? Di yang 1 atau yang kedua? Betul, yang 1. Jadi nomor berapa? Nomor 2 kita tarik garisnya ke kotak nomor 1. Pintar. Oke, coba kita lanjutkan ya. Di halaman 47. Apa yang kamu lihat gambar di situ? Amati apa yang dapat kamu kemukakan terhadap isi gambar itu. Nah, di situ ada konblok. Konblok berbentuk segi 6. Permukaan konblok berupa bangun datar. Permukaannya ya, bangun datar mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Masih ingat nggak kamu tadi yang disebut dengan sisi, sudut, dan titik sudut? Ayo kita lihat di bangun datar yang segi 6 ini. Sisinya ada berapa ya? Coba tentukan ya. Kita tentukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sisinya ada 6. Itu disebut dengan bangun datar segi 6 permukaannya saja. Nah, lalu sudutnya berapa? Betul, ada 6 juga. Begitu juga dengan titik sudutnya. Oke. Sekarang coba buka halaman 48. Wah, di situ ada banyak bangun datar. Tugas kita adalah menentukan sisinya, sudut, dan titik sudut. Pasti akan mudah kan? Kenapa mudah? Karena kita tadi sudah mempelajarinya. Oke, begitu pembelajaran kita hari ini. Jika ada hal yang kamu kurang mengerti, bisa ditanyakan kepada Mister. Bisa melalui chat atau di telepon ya. Nah, ingat, jangan lupa hari ini kita sudah belajar apa? Yang pertama tadi belajar bernyanyi. Kita memperhatikan dinamika, keras lembutnya volume suara kita. Dan yang kedua kita belajar ruas garis pada bangun datar. Dan yang terakhir belajar sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sehingga kami boleh mengakhiri pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, semangat terus untuk belajar. Sampai jumpa.